Di kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku, penyertaanmu sempurna, rancanganmu damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Dirimu selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Tanmu sempurna, rancanganmu penuh damai. Shalom Kakak Vivi, Pak William, selamat bergabung. Kakak Estina, wah kangen sekali ya ketemu Bapak Ibu walaupun baru sehari absen. Ibu Esther, ya Kakak Maidalena, shalom semuanya. Selamat pagi Roh Kudus, mari kau beracara di acara live streaming ini. Anakmu, kami yang haus dan lapar akan Engkau, kiranya dipuaskan oleh kasih-Mu. Shalom Kakak Koaon, selamat bergabung Kakak Hasan, Kakak Huang, Meiling, dan semuanya. Mari kita naikkan pujian ini, arti kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Shalom Kakak Medalena, selamat bergabung. Jalanmu tak terselangi oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Oh, rencana-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai,
aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Shalom Bapak Ibu, siapa di antara Bapak Ibu yang pernah merasakan betapa damainya arti kehadiran Tuhan, walaupun kau mungkin di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah pergumulan, tetapi ada damai sejahtera Tuhan yang memberikan kekuatan. Jalanmu tak terselam oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Ya, luar biasa Tuhan kita itu ya. Walaupun mungkin kita banyak gagal, tetapi ketika kita sungguh-sungguh bertobat mencari Tuhan, maka Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Rencana-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Oh, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Ya, ini yang menyanyikan lagu ini yang saya barusan putar adalah Michael Panjaitan. Ya, saya ingat sekali ada satu kesempatan di mana Tuhan mengizinkan saya bareng-bareng sama Michael Panjaitan kita tur ke Israel ya. Dan di situ
kita saling mengenal, walaupun nggak kenal terlalu dekat, tapi dengan candaan, dengan kelakarnya kita saling mengenal. Nah, hal ini juga mengingatkan kepada saya tentang perjalanan kita bersama-sama dengan Tuhan ya. Kalau kita tidak pernah mengalami masa-masa susah, masa-masa sulit ya, kita tidak akan pernah bisa mengenal Tuhan lebih dalam. Nah, mungkin engkau saat ini diizinkan Tuhan melewati lembah-lembah yang kelam, melewati pergumulan. Itu merupakan simbolik seperti kita melakukan perjalanan, seperti misalnya saya pergi tur ke Israel bareng Michael Panjaitan dalam perjalanan, karena setiap hari kita bertemu, setiap hari kita ya ngobrol ya kelakar, jadi kita lebih mengenal satu sama lain. Demikian pula ketika kita berjalan dengan Tuhan ya, semakin hari kita berjalan dengan Tuhan, kita akan semakin mengenal Dia. Di dalam kesulitan lah, di dalam pencobaan lah, kita bisa mengenal sosok pribadinya Tuhan lebih dalam. Ya, sekarang tiba waktunya bagi kita untuk mendengarkan suara firman Tuhan. Saya percaya ilustrasi yang tadi saya berikan pasti sudah memberkati Bapak Ibu ya. Jadi engkau yang saat ini sedang ada di dalam lembah yang kelam, kuatkanlah hatimu, percayalah ini adalah masa-masa manis di mana kita bisa mengenal Tuhan lebih dalam, di mana engkau bisa mendengar suaranya ketika engkau sungguh-sungguh mencari Dia, mendengar suaranya ya, suaranya bisa lewat firman, bisa lewat mimpi, bisa lewat penglihatan, ya berbagai macam cara bagaimana Tuhan bisa berbicara. Saya mau cari musik yang enak, Bapak Ibu boleh bantu tap-tap layar, boleh bantu share. Dengan demikian Bapak Ibu juga sudah mengambil bagian di dalam melayani Tuhan. Ya, dan Tuhan yang akan memberkati Bapak Ibu semua. Saya akan melanjutkan bahasan yang hari Jumat. Bapak Ibu masih ingat? Ya, mohon maaf ya kalau saya refresh sedikit supaya Bapak Ibu yang baru gabung nggak ketinggalan. Jadi dari topik yang kemarin-kemarin saya membahas bagaimana Tuhan Yesus sudah membayar setiap harga dari kutuk dosa kita, dan bahkan setiap harga dari berkat kita di atas, bahkan setiap harga dari berkat kita di atas kita orang percaya yang tidak mengalaminya. Kalau Bapak Ibu ikut live saya setiap hari, ceritanya nyambung terus ya, seri gitu ya, berseri. Karena untuk mengerti kebenaran firman Tuhan itu nggak bisa langsung gitu dalam satu pengajaran kau mengerti semuanya. Dan pengajaran firman Tuhan itu sangat kaya ya. Ada berbagai macam dimensi di mana kita bisa mengalami terobosan, kemenangan, dan mukjizat. Bisa dengan kuasa Tuhan ketika seseorang didoakan dan ada kuasa Tuhan, nggak mustahil ya. Misalnya langsung engkau sembuh misal, atau langsung jalanmu yang tertutup terbuka, nggak mustahil. Tetapi ada dimensi lain di mana ketika kita berjalan dipimpin oleh firman-Nya. Nah, kemarin-kemarin saya sudah membagikan firman Tuhan bahwa semua harga yang Tuhan Yesus sudah bayar di atas kayu salib itu nggak otomatis kita langsung terima Tuhan Yesus, langsung kita terima semuanya. Nggak otomatis seperti itu, karena ada bagian-bagian di mana kita harus bangkit, kita harus berperang, merebut kemenangan yang Tuhan sudah berikan bagi kita di atas kayu salib. Tuhan Yesus sudah mengalahkan si jahat, ya, iblis dalam hal ini. Kekuasaan sudah diambil lagi oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, dan Dia sudah memberikan kepada kita tubuhnya. Karena pada waktu awal penciptaan Tuhan
sudah memberikan kuasa otoritas untuk berkuasa di bumi ini kepada Adam. Dan waktu Adam jatuh dalam dosa, kuasa itu diambil oleh iblis. Tetapi sudah diambil, direbut kembali oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan sesungguhnya sudah diberikan kepada kita, dan semua harga berkat-berkat kita yang tertulis di Ulangan 28 itu sudah menjadi milik kita. Ya, nah pertanyaannya kenapa kita belum melihatnya? Karena kita belum bangkit dan berperang, ya. Sama halnya seperti bangsa Israel berperang untuk merebut tanah perjanjian, walaupun tanah perjanjian sudah diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, kemarin saya ada bahas untuk berperang itu ada senjata-senjata yang harus kita pakai. Ya, masih ingat Bapak Ibu? Ya. Apa senjatanya? Coba yang masih ingat tulis di komentar. Senjatanya apa yang saya sudah bagikan? Ya, saya belum akan membahas Efesus 6 tentang perlengkapan senjata Allah. Saya masih akan membahas yang paling basic tetapi yang powerful. Hidup kudus, ya, itu salah satunya ya. Kemarin itu memang harus wajib kudu sebelum kita berperang. Ya, tetapi senjata peperangan kita apa? Yang pertama, nama Yesus. Ya, dengan nama Yesus kita akan berdoa, kita akan merebut semua kemenangan yang Tuhan sudah berikan. Kemenangan apa aja itu? Kemenangan kesehatan misalnya, ya. Bapak Ibu melihat kalau saya berdoa, mendoakan orang sakit dalam nama Tuhan Yesus, setiap roh sakit penyakit keluar, kan saya berdoanya begitu kan. Nah, demikian pula Bapak Ibu, engkau merebut kemenanganmu yang menjadi hakmu untuk sehat, karena darah Yesus sudah membayar di atas kayu salib. Dikatakan oleh firman-Nya, oleh bilur darahnya kita menjadi sembuh. Nah, kalau sekarang kau masih sakit, berarti something is wrong. Maksudnya sesuatu ada yang salah. Berarti engkau belum merebut kemenangan itu bagi engkau, bagi dirimu. Kan janji Tuhan belum tergenapi dalam hidupmu kan. Engkau harus bangkit, engkau harus berperang. Terima kasih Kakak Estina. Wah, Kakak Estina ingat ini nama Tuhan Yesus, darah Yesus berkuasa. Oke, ya. Saya lanjut, berarti Bapak Ibu ingat, berarti semua yang saya bagikan itu enggak menguap begitu aja ya, tetapi memberkati Bapak Ibu, puji Tuhan. Ya, dan ingat kemarin saya sudah bahas bahwa kita tidak akan bisa memakai nama Yesus kalau kita tidak tunduk pada otoritas nama Yesus. Karena firman Tuhan katakan apa? Tunduklah kepada Allah dan baru lawanlah si iblis, maka dia akan lari daripadamu. Kalau kita nggak tunduk sama nama Yesus, maksudnya apa sih nggak tunduk sama nama Yesus? Nggak tunduk sama firman-Nya, maka kita juga tidak akan bisa menggunakan nama Yesus. Makanya mungkin banyak sekali orang percaya yang gak paham hal ini. Mungkin banyak orang yang ngomong, saya udah doa nama Yesus, tetapi kok nothing happens, gak ada sesuatu yang terjadi. Ya, mari kita periksa hidup kita. Apakah kita sudah hidup di dalam kekudusan? Apakah kita sudah hidup taat dengar-dengaran akan firman-Nya, ya? Oke, saya tidak akan membahas lagi nama Yesus. Kita akan beralih kepada darah Yesus. Kemarin sampai kepada darah Yesus, ya. Kita sudah membahas, kemarin saya sudah membahas tentang perjanjian lama, bagaimana perjanjian lama kita memakai darah anak domba untuk menghapuskan dosa, walaupun itu nggak sempurna, ya. Bagaimana jikalau waktu dulu bangsa Israel berdosa, mereka akan datang kepada imam, ya, dan imam itu akan berdoa dan ada sesuatu yang dikorbankan, entah itu korban kambing, domba, sembelihan, ataukah burung tekukur, ataukah burung merpati, sesuai dengan kesanggupan mereka. Kenapa ini penting? Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut kenapa saya bahas perjanjian lama. Nanti Bapak Ibu ikutin kenapa gitu, ini penting bagi kita, ya. Jadi darah Yesus itu berfungsi menyucikan, menguduskan kita, ya, karena
Tuhan Yesus sudah menggantikan posisi kita di atas kayu salib. Jadi kita yang berdosa sudah digantikan posisinya oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau Tuhan Yesus sudah membayar harga dosa kita, logikanya Tuhan kan adil kan? Tuhan kan adil, dia tidak akan kembali menimpakan kesalahan yang sama kepada, maksudnya konsekuensi yang sama terhadap kita kan, secara spirit ya, saya nggak berbicara secara jasmani. Kalau secara jasmani engkau tetap akan menanggung konsekuensinya. Misalnya engkau mencuri, engkau ketahuan, terus masuk penjara, konsekuensi tetap ada ya, konsekuensi upah dosa itu maut, firman Tuhan berkata. Makanya banyak sekali dari kita orang-orang percaya masih hidup di dalam penderitaan air mata karena upah dosa itu tetap maut. Mau perjanjian lama kayak mau Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, tetap upah dosa itu adalah maut. Nah, bagaimana kita keluar dari hukum ini? Karena secara roh itu semuanya berlaku hukum ya, hukum-hukum roh. Makanya orang itu harus mengerti, bukan dengan demikian saja Tuhan Allah mengampuni dosa kita. Kenapa harus Tuhan Yesus mati di kayu salib? Karena hukumnya tetap berlaku dalam dunia roh dan iblis sangat tahu tentang hukum. Makanya kalau kita berdosa, dicatat semua dosanya. Yang catat siapa? Iblis, untuk mendakwa kita, supaya dia punya kesempatan untuk mencuri, membunuh, membinasakan kita. Ya, nah, oke, saya tidak membahas lebih banyak untuk hal itu. Jadi kuasa, kemarin saya sudah membahas kalau kuasa darah binatang aja demikian berkuasa ya, sampai bisa meluputkan bangsa Israel dari tulah kematian anak sulung, apalagi darah Yesus. Dikatakan kalau darah Habel aja bisa demikian kuat ya, bersaksi setelah dia mati, dia bisa bersaksi kepada Tuhan, apalagi darah Yesus yang lebih berkuasa. Darah Yesus itu bisa menyucikan. Kemarin saya sudah bahas kayaknya firman Tuhannya ya, jadi saya nggak perlu bahas lagi. Ya, darah Yesus itu berkuasa untuk mengalahkan semua dakwaan musuh. Ingat tadi saya bicara bahwa ketika kita berdosa, entah sekecil apapun, ada yang mencatat ya, si iblis yang mencatat. Dan dia pergi ke pengadilan surgawi. Ya, Bapak Ibu mungkin nggak paham bahwa di surga juga ada pengadilan surgawi. Dan musuh-musuh kita itu yang mendakwa kita siang dan malam di hadapan Allah Bapa kita. Saya bacakan di Wahyu 12 ayat 10 sampai 11. Saya bacakan ya. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita. Perhatikan, pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka. Berarti yang mendakwa siapa? Bapak, Ibu, dan saya siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan dia, perhatikan, oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Ya, nanti saya akan bahas lebih lanjut bahwa kita mengalahkan dakwaan iblis siang dan malam yang didakwakan kepada kita di hadapan Bapa kita dengan darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian kita. Ya, nanti saya akan bagikan kepada Bapak Ibu bagaimana caranya kita mengaplikasikan darah Yesus ketika kita datang kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu menghadapi masalah yang sangat bandel gitu, gimana caranya? Engkau sudah berdoa dan engkau belum menerima terobosan dalam hidupmu, nanti saya bagikan ya. Nanti belum sampai ke sana, nanti saya loncat-loncat, ntar Bapak Ibu bingung ya. Jadi saya bacakan di Ibrani 12 ayat 24, bagaimana kuasa darah Yesus itu berbicara lebih kuat
dibandingkan darah Habel yang walaupun kesaksiannya setelah mati pun dia masih bisa berkata-kata. Demikian pula darah Yesus. Di Ibrani 12 ayat 24 dikatakan, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru. Jadi darah Yesus itu adalah pengantara perjanjian baru. Dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Ya, Bapak Ibu masih ingat bagaimana kemarin saya share ketika Daud berbuat dosa? Dikatakan apa? Nabi Nathan berkata kepada Daud, oleh karena perbuatanmu ini, engkau sudah memberikan kesempatan yang sangat besar bagi musuh Allah untuk menista Tuhan. Oleh sebab itu, anakmu yang dilahirkan oleh Batsheba itu harus mati. Bapak Ibu perhatikan di sini ada pendakwa. Pendakwa itu adalah musuh-musuh kita. Bukan Tuhan gak mau ngampunin Daud. Bukan Tuhan gak mau nyembuhin anaknya yang lahir dari Batsheba. Kenapa anaknya yang lahir dari Batsheba itu harus mati? Walaupun Daud sudah berpuasa loh. Berpuasa 7 malam. Kalau Bapak Ibu pelajari ya, baca ya. Daud itu berpuasa 7 malam ya. Dengan berbaring-baring dia gak mau makan ya, supaya anaknya hidup. Tetapi bukannya Tuhan gak berkasihan, bukannya Tuhan gak mau nolong. Tetapi apa? Si pendakwa itu, musuh-musuhnya Tuhan itu menista Tuhan. Dia mendakwa, nih anak kesayanganmu itu Daud. Coba apa yang dia lakukan? Dia sudah berdosa. Dan Tuhan kita itu adalah adil. Dia walaupun sangat mengasihi Daud, dia nggak begitu saja membiarkan Daud lolos dari konsekuensi dosa. Nah, Bapak Ibu yang mengerti kebenaran firman Tuhan ini, saya percaya engkau mulai hari ini akan menjaga setiap langkah kehidupanmu, menjaga mulutmu dari dosa. Karena Tuhan kita itu adil ya. Ya, saya percaya, saya berdoa mulai hari ini ya Bapa di surga, Tuhan Yesus Roh Kudus, mulai hari ini setiap orang yang nonton live streaming saya, yang ada di live streaming ini, lari dari dosa dalam nama Tuhan Yesus. Termasuk saya ngomong dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Oke, kita balik kepada darah Yesus ya. Jadi darah Yesus itu apa? Mengalahkan dakwaan musuh-musuh kita di dunia roh, di pengadilan roh ya. Mungkin Bapak Ibu baru dengar tentang pengadilan roh, tetapi ya ini adalah kebenarannya. Yang saya ngomongkan ini disupport, didukung oleh firman Tuhan. Jadi bukan bisa-bisanya saya ya. Oke, kemarin kita sudah membahas bahwa darah Yesus itu menghapuskan hutang dosa kita. Ya, saya tidak akan membahas ayat firman Tuhannya ya Bapak Ibu. Kemarin saya sudah bahas, Bapak Ibu bisa baca sendiri di Kolose 2 ayat 13 sampai 15 ya, kalau enggak maju-maju kita topiknya. Nah, sekarang kita mau belajar bagaimana cara mengaplikasikan darah Yesus di dalam doa-doa peperangan kita, merebut kemenangan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tuhan Yesus di atas kayu salib sudah menang kan? Sudah menang mengalahkan iblis. Makanya dia berkata, sudah selesai. Ya, berarti Bapak Ibu, sesungguhnya peperangan kita terhadap si iblis ya. Misalnya, engkau berperang untuk mengusir si iblis, misalnya si pencuri itu dari kehidupanmu. Saya nggak tahu saat ini apa yang si iblis curi dalam hidupmu. Mungkin kesehatanmu kah? Mungkin berkatmu kah? Mungkin sukacitamu kah? Mungkin masa depanmu? Mungkin anak-anakmu yang dia curi ya. Nah, bagaimana caranya merebut itu semua kembali ke dalam hidup kita, supaya apa yang Tuhan Yesus berikan di atas kayu salib, yakni apa? Tuhan memberikan kita hidup dengan segala kelimpahannya. Yohanes 10 ayat 10. Ya, bagaimana supaya kita memiliki hidup dengan segala kelimpahannya? Hidup dengan segala kelimpahannya berarti kita nggak sakit-sakitan. Ya, nggak mungkin lah kita memiliki hidup dengan segala kelimpahannya kalau kita sakit-sakitan. Bagaimana kita bisa memiliki hidup dengan segala kelimpahan
susah, nggak punya duit, ya itu bukan hidup yang Tuhan tebus bagi kita. Ya, saya mengerti dan saya percaya dan saya support banget bahwa semua orang percaya dipanggil untuk menderita. Tetapi bukan penderitaan yang Tuhan Yesus sudah bayar di atas kayu salib. Kita dipanggil untuk menderita, untuk meneladani Kristus, memikul salib, menyalibkan kedagingan kita, keinginan daging, tetapi bukan penderitaan yang sudah dibayar di atas kayu salib. Nah, sekarang bagaimana cara mengaplikasikannya? Bapak Ibu bisa melihat kalau saya berdoa, ya, mendoakan orang yang sakit misalnya. Bapak Ibu yang perhatikan bagaimana cara saya berdoa, yang simple dulu ya saya bagikan. Saya berdoa begini, darah Yesus sudah mengampuni, sudah menyucikan, sudah menguduskan tubuh jiwa rohmu. Hai engkau setan iblis, engkau sudah tidak punya hak lagi atas orang ini. Kenapa? Karena darah Yesus sudah membayar harganya. Hai engkau pencuri, keluar dari tubuh orang ini. Misalnya begitu kan kalau saya doa. Nah, Bapak Ibu juga bisa pakai cara saya berdoa seperti itu. Misalnya darah Yesus hancurkan setiap kuasa-kuasa musuh atas hidup orang ini. Misalnya demikian cara kita berperang menggunakan darah Yesus. Ya Bapak Ibu paham ya sampai di sini, ini yang sangat sederhana yang biasa saya aplikasikan, saya gunakan. Bapak Ibu mungkin sering sekali mendengar bagaimana hamba Tuhan berdoa menggunakan darah Yesus. Darah Yesus menghancurkan setiap kutuk dosa saya. Misalnya ya dalam doa-doa pribadimu, kalau misalnya engkau melakukan dosa, misalnya melakukan dosa ya keserakahan, misalnya engkau bisa datang pada Tuhan. Ingat seperti yang tadi saya bagikan bagaimana di perjanjian lama apa yang bangsa Israel lakukan. Mereka datang kepada imam dan mereka membawa persembahan korban ya, dan mereka minta ampun. Minta ampunnya spesifik loh. Zaman perjanjian lama nggak ada tuh minta ampunnya, mohon ampun karena saya sudah berdosa. Udah titik. Kebanyakan dari kita masih melakukan seperti itu kan. Masih doanya itu doa pengampunan dosanya yang nggak spesifik, yang secara garis besar, tetapi sesungguhnya mengacu kepada perjanjian lama. Demikianlah seharusnya kita berdoa meminta pengampunan. Pengampunan dosa itu harus spesifik. Kenapa? Karena dalam dunia roh itu kita kita menyatakan bahwa kita bertobat untuk dosa yang spesifik, dosa keserakahan misalnya. Jadi untuk besok-besok kita bisa dimampukan oleh Roh Kudus dalam area kelemahan hal itu. Kalau misalnya general, kalau misalnya secara umum, ya nggak spesifik ya, nggak spesifik. Jadinya nanti ke depannya kita mau dipulihkan dari dosa apa? Dosa yang general gitu ya. Terima kasih Kakak William ya yang sudah memberkati. Tuhan Yesus memberkati Pak William. Ya paham kan Bapak Ibu sampai di sini? Ketika kita mengaku dosa kita sama halnya seperti perjanjian lama, bangsa Israel mengaku secara spesifik, demikian pula kita harus mengaku secara spesifik supaya di kedepan hari, di kemudian hari kita akan dipulihkan dari dosa tersebut. Dosa keserakahan misalnya ngaku dengan jelas. Makanya Bapak Ibu kalau saya suka panggil naik ke atas itu ya, kalau Roh Kudus suka ngasih tahu nih orang sudah berdosa ini. Cuman kan saya kan kadang nggak akan ngomong misalnya dosanya ini gitu kan, menghakimi enggak, karena yang ngomong juga sama banyak dosanya. Tenang Bapak Ibu, yang ngomong juga sama banyak dosanya, nggak lebih baik daripada Bapak Ibu ya. Cuman dalam hal ini saya kebetulan karena Tuhan mempercayakan saya di sini untuk melayani Bapak Ibu, jadi saya menolong Bapak Ibu. Ya karena supaya apa? Supaya ada pemulihan dalam kehidupan Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu dipulihkan untuk dosa yang spesifik itu. Makanya Bapak Ibu harus mengaku secara spesifik dosa itu dan minta darah Yesus menghapuskannya, menyucikan kita, menguduskan kita, dan yang gak kalah penting apa? Menghancurkan setiap kutuk dosa secara spirit, secara roh ya. Bapak Ibu,
Kalau si advocate kita itu si iblis. Advocate itu apa sih? Pendakwa. Kalau dalam pengadilan di dunia itu pendakwa kan advocate. Kalau pendakwa kita sudah mendakwa kita, dan kalau keputusan sudah diambil oleh Bapa kita di surga sebagai hakim yang adil, maka apa? Keputusan itu harus dilaksanakan. Ada konsekuensi dosa yang harus kita tanggung secara spirit. Sudah verdiknya itu sudah di pass on. Maksudnya apa? Verdik itu bahasa Indonesianya apa sih? Keputusannya sudah dipukul palu, misalnya kayak hakim udah pukul palu. Jadi verdik itu secara roh itu harus termanifestasi dalam dunia jasmani. Nah, demikian pula Bapak Ibu tentang berkat Tuhan. Masih ingat kemarin-kemarin saya ada share tentang segala berkat rohani sudah diberikan kepada kita di dalam Kristus ya. Berkat spiritual, all the spiritual blessing ya, sudah diberikan kepada kita di dalam surga. Demikian pula dakwaan, keputusan ya, judgment, verdict dulu, diputuskan dulu dalam alam rohani, baru sampai kepada alam jasmani. Saya nggak tahu ya, Bapak Ibu bisa ngikutin gak sih apa yang saya bicarakan itu, atau mungkin Bapak Ibu berpikir, wah ini Ibu Ciara ngomong apa, saya nggak ngerti dia ngomong apa. Bapak Ibu yang paham ketik amin supaya saya tahu saya nggak ngomong sendirian gitu. Bapak Ibu ngerti apa yang saya bicarakan ini ya. Ya, terima kasih Bu Esther. Puji Tuhan ya, berarti yang saya ngomong itu dipahami ya. Terima kasih Ibu Meliana, Ibu Evi Lampus. Jadi saya mengerti bahwa Bapak Ibu nangkep apa yang saya ngomong ya. Walaupun ini dunia roh, apaan sih ini Bu Ciara ngomong dunia roh. Karena Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau tahu ya, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini dikontrol, dikuasai oleh dunia roh yang nggak kelihatan. Bahkan segala sesuatu yang kelihatan ini diciptakan dari yang tidak kelihatan. Segala sesuatu yang kelihatan ini bersifat sementara. Sesungguhnya yang kekal itu yang tidak kelihatan. Jadi mari Bapak Ibu, mari kita mulai perkarakan apa yang tidak kelihatan, karena itu sifatnya eternal, alias sifatnya kekal ya. Mari Bapak Ibu, ya mungkin saat ini kau diberkati Tuhan, sudah diberkati Tuhan, mari kita perkarakan apa yang kekal. Pakai uangmu itu untuk yang kekal, jangan semuanya dipakai untuk yang hari ini. Atau mungkin kau masih dicuri iblis ya, kau masih ada dalam keadaan yang serba kekurangan. Mari bangkit ya, rebut kemenangan yang Tuhan sudah berikan bagimu. Oke, ya tadi saya sampai bagaimana cara mengaplikasikan kuasa darah Yesus. Tadi saya sudah kasih contoh doa-doa yang sederhana yang biasa saya pakai setiap kali saya mendoakan orang yang sakit. Kuasa darah Yesus itu bisa menghancurkan setiap kutuk kita. Jangan lupa ya Bapak Ibu, kalau ngaku dosa, doa juga dengan darah Yesus, hancurkan konsekuensinya, kutuknya, sehingga engkau tidak akan mengalami verdict itu, tidak akan mengalami keputusan ya diberikan oleh hakim kita yang ada di surga ya. Walaupun Tuhan itu adalah Bapa kita ya, Bapa kita itu Bapa yang sangat baik, tapi ingat Bapak Ibu, Bapa kita juga Bapa yang adil, yang tidak akan melanggar hukumnya. Daripada dia melanggar hukumnya, dia lebih rela menyerahkan anaknya sendiri yang sangat dia kasihi, anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk mati di kayu salib. Nah, siapa engkau berpikir ya, engkau dan saya bisa lolos begitu aja, melakukan dosa dan lolos begitu aja? Makanya kenapa kitab 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata ya, kita itu kalau berdosa itu harus datang kepada Tuhan, harus mengakui dosa-dosa kita. Maka Tuhan adalah setia dan adil. Dia yang akan menghapuskan segala dosa-dosa kita. Jadi setiap kita berdosa, kita harus mengaku dosa. Kita minta darah Yesus mengampuni, menyucikan, menguduskan, dan menghancurkan segala kutuknya. Supaya jangan kita
mengalami penderitaan demi penderitaan. Ya, kita lanjut ya kepada satu cara lain bagaimana kita mengaplikasikan darah Yesus dalam doa-doa kita. Tadi saya sudah share ya, bagaimana di surgawi itu ya, di alam surgawi itu ada pengadilan surgawi. Jadi setiap kali kita berdosa, bahwa ada pendakwa-pendakwa kita yang mencatat setiap dosa-dosa kita. Dan tugas mereka itu, tugasnya si iblis itu mendakwa kita di hadapan Allah Bapa kita. Allah Bapa kita adalah hakim yang adil. Nah, engkau dan saya bisa datang kepada Tuhan, bisa datang kepada pengadilan surgawi ini lewat doa-doa kita. Ingat, kita ini walaupun hidup secara jasmani, tetapi secara roh kita tidak dibatasi. Kita bisa datang kepada Bapa kita. Dan kita memiliki pembela, seorang pembela, imam ya. Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib. Sama halnya seperti pengadilan duniawi. Kita punya apa? Kita punya hakim, betul? Betul. Bapak Ibu pernah ke pengadilan? Saya pernah ya, bukan karena apa sih, saya pernah karena saya mewakili perusahaan saya datang ke pengadilan. Nah, tempo hari apa ya perusahaan saya kenapa ya? Saya jadi lupa. Oh, melanggar IMB, melanggar izin mendirikan bangunan. Jadi saya harus bayar denda gitu. Kami harus bayar denda dan saya mewakili perusahaan, saya datang ke pengadilan. Jadi di pengadilan ada apa Bapak Ibu? Ada hakim, betul? Betul. Terus ada siapa lagi? Ada pembela, betul? Betul. Ada siapa lagi? Ada pendakwa. Nah, demikian pula dalam pengadilan surgawi. Ada hakim, yakni hakimnya Bapa kita yang di surga. Ada pembela kita siapa? Tuhan Yesus yang sudah mati bagi kita. Ya, dia merupakan korban yang sempurna untuk menghapuskan dosa kita. Dan ada pendakwa, si iblis. Nah, apa yang harus kita lakukan sebelum kita datang kepada Tuhan, kepada pengadilan surgawi, kepada Bapa kita, hakim yang adil? Bapak Ibu, cari dulu ya. Misalnya ya, engkau bisa tanya sama Roh Kudus, engkau punya penolong, engkau punya rohnya Tuhan. Apa sih yang Tuhan tidak berikan kepada kita? Dia sudah memberikan semuanya, bahkan rohnya ya. Bapak Ibu boleh tanya sama Roh Kudus. Misalnya engkau mengalami pergumulan yang sudah lama, enggak selesai-selesai misalnya. Misalnya engkau punya sakit yang enggak sembuh-sembuh gitu ya. Misal, atau engkau dirundung malang terus selama engkau hidup. Engkau boleh datang dalam doa, tanya dulu sama Roh Kudus. Roh Kudus, apa penyebabnya? Kenapa sih saya begini? Misal ya, mungkin engkau dikasih tahu Roh Kudus bahwa itu adalah kutuk keturunan. Misal, mungkin selama engkau hidup, engkau nggak pernah perasaan engkau nggak pernah punya dosa yang gimana gitu misalnya ya. Mungkin engkau mengalami sakit penyakit, dari kecil engkau sudah sakit, misal. Nah, kalau yang dari kecil sudah sakit, biasanya ya itu kutuk keturunan ya. Dan sampai gede misalnya sakit terus. Atau mungkin misalnya engkau baru sakit, dan sakitnya udah lama nggak sembuh-sembuh, padahal udah pakai ini, udah didoakan hamba Tuhan, misal. Nah, engkau tanya sama Roh Kudus, penyebabnya apa? Kira-kira misalnya ada kutuk apa, ada dosa apa? Misal, ya tanya sama Roh Kudus, ya Kakak Estina, saya tidak menghakimi ya, saya juga sama orang yang berdosa, orang yang sangat berdosa, mungkin dosa saya jauh lebih banyak daripada Bapak Ibu. Jadi jangan merasa terhakimi. Ini firman Tuhan ini untuk menolong setiap kita bagaimana kita keluar dari pergumulan, dari jajahan iblis, jajahan musuh-musuh kita ya. Musuh-musuh kita menjajah lewat permasalahan, lewat pergumulan, lewat sakit penyakit, lewat ya kemiskinan, hutang pihutang, kegagalan itu ya. Bagaimana kita tanya sama Roh Kudus. Nah, Roh Kudus yang akan menolong kita. Masih ingat Bapak Ibu kesaksian saya bagaimana ketika bisnis saya dihancurkan,
Bahkan ya ketika kemarin saya bertemu dengan salah seorang bapak rohani saya ngelihat saya, dia langsung tahu. Engkau ya sudah dihabisin sama iblis ya bisnismu. Ya, dia bisa langsung ya. Bu Esther saksinya ya, Bu Esther mungkin dengar juga ya ketika Pak Yohanes Lilik ngomong begitu. Engkau juga ya udah dihabisin sama iblis, dicuri sama iblis. Iya, saya bilang. Ya, jadi ketika saya mengalami pergumulan bisnis saya hancur gitu, untungnya Tuhan masih kasih hikmat buat saya untuk saya nanya sama Roh Kudus, kenapa ini terjadi? Dan Roh Kudus memperlihatkan saya ketika saya masih jadi kepala cabang broker sebuah perusahaan forex, di mana begitu banyak orang yang kehilangan uang dan menangis ya. Dan walaupun saya bisa ngomong, itu bukan salah saya dong, saya kan cuman kepala cabang, saya juga trader, saya juga pemain gitu ya, suka main forex gitu. Saya sebetulnya bisa dong, bisa aja. Ya salah mereka dong mau main, misal bisa saya argumen seperti itu. Tetapi itu yang menjadi pijakan, itu menjadi alasan iblis untuk mendakwa saya di pengadilan surgawi sampai saya ya dihabisin secara bisnis, secara keuangan. Nah, ketika kita udah tahu nih asal-muasalnya, sebab akibatnya, maka apa yang harus kita lakukan? Kita cari ayat-ayat firman Tuhan yang mendukung kita misalnya ya. Karena Tuhan itu setia dan Tuhan itu bukan membela Bapak Ibu dan saya, membela firman-Nya. Ya, kita cari firman Tuhan, misalnya saya deh ya. Misalnya saya kalau saya misalnya sudah dihabisin begitu, maka apa yang harus saya lakukan? Waktu dulu yaitu 4-5 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu lah. Maka saya misalnya mencari ayat firman Tuhan bahwa di kitab Galatia 3 ayat 13 berkata darah Yesus sudah membayar harga dari setiap kutuk dosa saya. Nah, saya ambil firman Tuhan itu, siap-siap ya, sebelum kita menghadap pengadilan surgawi. Kita catat dulu firman Tuhan itu, misalnya Bapak Ibu siapkan ya, mungkin Bapak Ibu topiknya lain, mungkin kesehatan, ya sama. Misalnya kesehatan ayat firman Tuhan kan banyak tentang kesehatan, bagaimana oleh bilur darahnya engkau menjadi sembuh. Itu catat misalnya. Ya, misalnya Galatia 3 ayat 13 juga Bapak Ibu boleh pakai bahwa Tuhan Yesus sudah membayar setiap harga dari kutuk kita. Nah, Bapak Ibu pakai itu. Nah, misalnya apalagi ya? Misalnya ya yang saya deh, contohnya saya. Tuhan Yesus datang memberikan kita hidup dengan segala kelimpahannya. Catat ayat firman Tuhan itu dan semua ayat-ayat firman Tuhan yang mendukung posisimu. Ingat, kita itu seperti pengadilan secara jasmani. Ada hakim, ada pembela, ada pendakwa. Nah, kita datang ke pengadilan, masa kita tidak membawa pembelaan kita? Ya, kita pasti harus membawa pembelaan kita. Pembelaan kita dalam hal ini bukan kita yang sok benar gitu ya. Bukan. Tetapi segala sesuatu yang Tuhan Yesus sudah lakukan di atas kayu salib. Yang tertulis dalam firman-Nya. Karena firman-Nya itu kuat ya. Tuhan Yesus akan membela firman-Nya. Allah Bapa kita akan membela firman-Nya. Nah, setelah engkau siap, baru engkau datang ke pengadilan surgawi. Caranya gimana? Ya, caranya lewat doa. Ya, datang kepada Tuhan, datang kepada Bapa kita yang di surga. Kita berdoa seperti ini misalnya. Bapakku yang di surga, engkau hakim yang adil. Belalah perkaraku. Saya misalnya sudah lama dicuri oleh iblis, dihabisin. Misalnya kayak saya ya, dulu ya 5 tahun yang lalu. Saya sudah dihabisin ini bisnis saya. Tetapi ada tertulis dalam firman-Mu
bahwa Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk membayar setiap harga dari kutuk dosa saya. Tapi sebelumnya Bapak Ibu ya minta ampun dulu ya, ingat minta ampun dulu. Sebelum kau datang ke pengadilan surgawi, minta ampun dulu, menyesali semua dosa-dosamu. Kalau Roh Kudus tunjukkan misalnya kesalahanmu apa, kayak saya ya kan. Roh Kudus kan kasih lihat, membawa saya ke dalam penglihatan apa yang terjadi. Kenapa iblis punya pijakan untuk menghabiskan bisnis saya. Kan Tuhan kasih penglihatan kepada saya. Nah demikian pula dengan Bapak Ibu ya. Minta tolong Roh Kudus untuk memberikan pewahyuan apa yang terjadi. Kenapa misalnya sakit penyakit ini udah lama gak hilang-hilang. Apa yang terjadi? Ada apa dalam dunia spirit itu? Ada apa? Ya, kenapa si iblis punya pijakan dalam hidupmu? Kalau engkau misalnya udah doa, udah lama sekali, udah didoain hamba Tuhan sana sini, tapi belum sembuh misalnya. Nah, itu yang harus engkau lakukan, datang ke pengadilan surgawi. Ya, udah gitu ya, engkau ngomong sama Bapa yang di surga sebagai hakimmu yang adil ya. Dan engkau harus tahu bahwa Tuhan Yesus itu sebagai pembelamu. Bayangkan Tuhan Yesus yang berdoa kepada Bapa kita yang di surga. Ya, kitab Yohanes berkata Tuhan Yesus yang berdoa kepada Bapa kita yang di surga. Tuhan Yesus mendoakan engkau dan saya. Bahkan sampai hari ini Tuhan Yesus mendoakan kita sebagai pembela kita, imam kita yang tidak bercacat. Dia datang kepada Bapa kita. Dan kita bisa mempresentasikan perkara kita di hadapan Bapa kita yang di surga. Kita minta Tuhan Yesus yang membela kita. Karena dia adalah pembela kita. Tuhan Yesus itu adalah firman-Nya sendiri. Makanya Bapak Ibu harus mengenal firman-Nya. Ya kan, Tuhan Yesus itu adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Pakai ayat-ayat firman Tuhan itu, berkata kepada Bapa kita yang di surga. Ada tertulis, Bapakku yang di surga, Bapakku hakim yang adil. Ada tertulis bahwa darah Yesus sudah membayar setiap harga dari kutuk dosaku. Ada tertulis bahwa oleh bilur darahnya aku sudah menjadi sembuh. Ada tertulis bahwa Tuhan Yesus sudah datang ya, membayar setiap harga dari berkat-berkatku. Segala sesuatu, segala berkat sudah diberikan kepada kita di dalam Kristus Yesus. Misalnya engkau yang dalam pergumulan bisnis usaha, engkau boleh perkatakan itu di hadapan Bapa kita yang di surga sebagai hakim yang adil. Ya. Dan setelah itu apa? Engkau bisa minta kepada hakim kita yang adil, kepada Bapa kita yang di surga, untuk memberikan keputusan yang abort, bahasa Inggrisnya abort, apa ya bahasa Indonesianya, mematahkan setiap keputusan yang sudah diambil terdahulu. Mungkin Bapak Ibu baru dengar ya ajaran seperti ini. Tetapi apa yang saya ajarkan itu didukung oleh firman Tuhan, bukan? Ya, kalau yang saya share kepada Bapak Ibu itu nggak didukung oleh firman Tuhan, maka Bapak Ibu jangan percaya, ya lari dari live streaming saya. Tetapi apa yang saya sharekan kepada Bapak Ibu ini, ya mungkin kau baru dengar, tetapi ini adalah sangat powerful. Dan bukan hanya saya, tetapi ada orang-orang tertentu yang sudah mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan ini dan sudah menerima terobosan dari masalah mereka yang membandel. Ya, apa yang saya bagikan ini sebetulnya bukan baru, tetapi mungkin Bapak Ibu baru mendengarnya. Ya, sesuatu yang baru itu engkau jangan langsung tolak ya. Tetapi pelajari dulu apa yang saya ngomong itu betul apa enggak, didukung sama firman Tuhan atau enggak. Kalau didukung sama firman Tuhan, iya gitu ya, engkau boleh ikutin. Kalau nggak didukung, saya suruh streaming saya. Ya, karena saya di sini saya nggak cari penonton, saya nggak cari popularitas, saya nggak cari berkat ya. Saya melayani Bapak Ibu karena saya mengasihi Bapak Ibu. Ya, yang pertama karena memang Tuhan suruh. Yang kedua ya karena saya mengasihi Bapak Ibu. Saya nggak kepengen Bapak Ibu mengalami
ya hal yang sama yang saya alami, atau misalnya ya kesusahan, penderitaan, air mata, saya nggak mau. Ya karena Tuhan sudah kasih pewahyuan, Tuhan sudah memberi banyak. Ada tertulis di firman Tuhan, siapa yang diberi banyak, dia harus juga memberi banyak ya. Demikian pula karena saya sudah diberi banyak, diberi pewahyuan banyak sama Tuhan, saya juga harus memberi banyak kepada Bapak Ibu supaya Bapak Ibu juga terberkati. Kalau enggak saya berdosa sama Tuhan. Kalau enggak diambil pewahyuannya dari saya nggak mau ya. Saya mau ditambah-tambahkan pewahyuannya dari Tuhan. Saya nggak mau diambil. Jadi saya nggak mau menahan sesuatu pun, maksudnya menahan sesuatu pun yang baik daripada Bapak Ibu. Segala pewahyuan yang Tuhan berikan kepada saya mau memberkati Bapak Ibu semua. Ya, jadi sampai mana tadi saya jadi lupa. Ya saya cuman merasakan mungkin Bapak Ibu mikir, nih Ibu Ciara ngomong apa sih? Kayaknya saya nggak pernah dengar di apa khotbah pendeta saya atau ya, tetapi saya percaya Bapak Ibu nangkap ya sampai di sini ya. Nah, tidak berhenti sampai di situ, Bapak Ibu. Engkau patahkan, kau minta Bapak kita. Jangan, ya ada dua hal ya. Yang pertama tadi, kita bisa patahkan sendiri dengan darah Yesus. Seperti doa-doa yang biasa saya lakukan. Yang kedua ini, untuk masalah Bapak Ibu yang membandel, apa yang kau lakukan, kau bisa meminta tolong kepada hakim kita yang adil. Karena hakim kita yang adil, Bapak kita yang di surga itu, dialah yang memutuskan keputusan pengadilan. Betul, pengadilan surgawi, Bapak kita yang di surga yang mengambil verdik, yang memutuskan verdik, yang memutuskan putusan pengadilan. Demikian pula engkau ya, yang harus datang kepada Bapak di surga, minta Bapak surgawi kita, hakim kita yang adil, untuk mematahkan keputusan yang sudah diambil terlebih dahulu di alam surgawi ya. Mohon maaf, saya baru ngeliat jam, sudah pukul 4.57, cepet banget ya. Lanjut sedikit lagi. Nah, bukan hanya kita meminta hakim kita yang adil untuk mematahkan keputusan yang lalu. Sebentar, ada verify sebentar ya. Mohon maaf, Bapak Ibu, ada verifikasi di TikTok ya. Oke, jadi bukan hanya engkau meminta Bapa kita di surga, hakim kita yang adil untuk mematahkan, tetapi engkau tolong hakim kita yang adil, Bapa kita yang sama halnya seperti kita datang ke pengadilan ketika kita naik banding ya. Kita bisa kan naik banding atas putusan sebelumnya? Bisa, sama halnya seperti keputusan di dunia ini, di pengadilan dunia, kita bisa datang kepada Bapa kita di surga untuk memberikan keputusan baru atas perkara tersebut. Misalnya, Bapa di surga, tolong berikan keputusan yang baru untuk mematahkan semua pekerjaan iblis setan atas hidup saya, misalnya yang sudah mencuri berkat saya, atau yang sudah mencuri kesehatan saya, dan itu dikembalikan 7 kali lipat. Karena apa? Ketahuan mencuri, dia harus mengembalikan 7 kali lipat. Nah, Bapak Ibu, ketika engkau datang kepada pengadilan surgawi, engkau juga harus datang bukan dengan tangan kosong, kau datang dengan persiapan apa? Firman Tuhan yang mendukung perkaramu ya. Saya percaya firman Tuhan ini pasti akan memberkati Bapak Ibu. Hayo mari Bapak Ibu, kalau engkau yang mengalami pergumulan yang belum selesai-selesai,
Mari coba aplikasikan kuasa darah Yesus ini ya. Dengan cara kita berdoa datang kepada Bapa kita yang di surga, Hakim kita yang adil. Ya oke, sudah pukul 5. Saya rasa sudah cukup ya pembahasan firman Tuhan. Sebetulnya saya tadinya mau lanjut ke weapon yang berikutnya, kepada senjata peperangan yang selanjutnya. Tapi kita akan bahas besok pagi pukul 4 pagi ya. Terima kasih Bapak Ibu, saya akan berdoa untuk Bapak Ibu. Roh Kudus, terima kasih Engkau yang sudah berbicara lewat hamba-Mu ini. Mari Roh Kudus, kiranya Engkau yang menolong setiap anak-anak-Mu yang ada di live streaming ini. Menolong mereka bukan hanya saja mengerti, kiranya Engkau memberikan pengertian lebih dalam lagi. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi Roh Kudus yang terus akan berbicara dalam hati dan pikiran Bapak Ibu semua yang akan mengajarkan lebih detail lagi. Karena Roh Kudus adalah gurumu yang terbaik yang akan mengajarmu ya. Dan Roh Kudus, Engkau tolong setiap anak-anak-Mu di sini, supaya setiap kami akan mengalami terobosan dan kemenangan dalam setiap aspek kehidupan kami, merebut kembali semua yang Tuhan Yesus sudah bayar di atas kayu salib, semua kemenangan, semua harga berkat yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kami di atas kayu salib. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Saat ini hamba-Mu membawa setiap anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu. Hamba-Mu mau melepaskan berkat-Mu atas anak-anak-Mu saat ini. Darah Yesus sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, roh-Mu, sudah menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk dosa dalam kehidupan-Mu. Saat ini saya melepaskan berkat Tuhan atas Engkau. Diberkatilah Engkau dengan kasih Tuhan, sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan berlimpah-limpah atas hidup-Mu, atas keluargamu, atas anak cucumu, atas pekerjaanmu, atas tokomu, atas usahamu, dan segala sesuatu yang Engkau pegang Tuhan buat menjadi berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa bagi Bapak Ibu yang sedang sakit sekarang. Engkau boleh taruh tanganmu di bagian tubuhmu yang sedang sakit. Saya akan melepaskan berkat kesembuhan untukmu. Roh Kudus, mari roh kesembuhan, datanglah. Jamahlah setiap anak-anakmu sekarang yang sedang sakit. Darah Yesus sudah menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk sakit penyakit atas hidupmu. Sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh sakit penyakit, aku usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus mengalir, menjamah. Ginjalmu sekarang berfungsi dengan normal. Kakak Hayang, sekarang ginjalmu berfungsi dengan baik dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih menjamah anak-anakmu. Kau yang sakit kepala sekarang, roh sakit kepala aku usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kepalamu sudah gak sakit lagi, kepalamu ringan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang kaku-kaku di bagian leher, di bagian bahkan setiap belenggu kutuk dosa atas hidupmu, roh yang menempel di pundakmu saya usir keluar. Ya, roh yang menempel di lehermu saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kutuk sumpah serapah sudah hancur, sudah patah atas hidupmu dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan mengalir sekarang lehermu, pundakmu udah gak kaku lagi, udah ringan, udah gak sakit dalam nama Tuhan Yesus. Kau yang sakit tulang belakang, kuasa Tuhan mengalir. Tulang belakangmu sekarang sudah gak sakit lagi. Tulang belakangmu sudah gak sakit lagi, sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang mengalami sesak di dada sekarang, kuasa Tuhan mengalir. Semua roh-roh jahat yang bikin sesak di dadamu keluar dalam nama Tuhan Yesus. Dadamu sekarang sudah gak sesak lagi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang sakit asam lambung, darah Yesus hancurkan, patahkan setiap kuasa roh intimidasi, roh kekhawatiran, roh negatif thinking,
atas hidupmu sudah hancur, sudah patah kuasanya. Aku usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Roh sakit lambung aku usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Lambungmu sekarang gak sakit lagi, asam lambungmu normal dalam nama Tuhan Yesus. Kau yang ada penyumbatan di jantung, di peredaran darahmu, dalam nama Tuhan Yesus, penyumbatan hancur, patah, be free, jadilah engkau bebas dalam nama Tuhan Yesus. Peredaran darahmu lancar dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang sakit di organ-organ dalammu, di ginjal, di organ reproduksi, saat ini darah Yesus mengalir, mematahkan, menghancurkan setiap kutuk dosa atas hidupmu. Sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan mengalir, membebaskan kau, menyembuhkan, memulihkan kau. Kau yang sakit di sendi-sendimu, entah itu sendi di tangan, di kaki, darah Yesus mengalir dalam aliran darahmu, membebaskan kau, menyembuhkan kau, memulihkan kau. Roh Kudus, mari kau jamah anak-anakmu yang sedang sakit. Sendi-sendimu sekarang gak sakit lagi, tanganmu gak kaku lagi, kakimu gak sakit lagi. Kakimu bisa dipakai untuk berjalan normal tanpa rasa sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan mengalir, membebaskan kau, menyembuhkan, memulihkan kau dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang sedang terbelenggu oleh hutang pihutang, darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, rohmu, hancurkan, patahkan setiap belenggu kutuk dosa, kutuk keserakahan, kutuk penyembahan berhala, hancur, patah atas hidupmu demi nama Tuhan Yesus. Setiap roh jahat aku usir keluar, yang mencuri berkatmu aku usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus buka jalan berkat atas hidupmu, diberkatilah engkau, dicurahkan berkat-berkat Tuhan ke dalam lumbungmu, ke dalam pekerjaanmu, dan segala usahamu diberkati Tuhan. Sekarang engkau bukan lagi orang yang dikutuk, tetapi orang yang diberkati oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah membayar harga dari setiap berkatmu di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus engkau diberkati untuk menjadi berkat dimanapun engkau berada dalam nama Tuhan Yesus. Ya, amin, amin, amin. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung. Nah, Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus, saya mengundang Bapak Ibu untuk naik ke atas. Bapak Ibu bisa klik tombol tamu. Bapak Ibu bisa tuliskan di komentar. Engkau yang sudah sembuh, yang barusan didoakan juga boleh tuliskan di komentar, atau boleh mau kesaksian juga boleh ya. Klik tombol tamu, saya akan undang naik ke atas. Ya, shalom Kakak Vivi, Kakak Meliana, terima kasih sudah bergabung. Kakak Hayam, Kakak Launa yang sudah tap-tap layar. Ya, Ibu Rutyani, Ibu Evi Lampus, Ibu Farida, terima kasih semuanya. Ibu Esther yang setia, ya, Kakak Estina yang setia, terima kasih semuanya. Saya mengajak Bapak Ibu, mari kita naikkan pujian. Ada request kah? Pujian apa? Shalom Kakak Elma. Mari kita naikkan pujian. Pujian apa ya? Shalom Kakak Yen. Ya, saya berdoa untuk Pak Noh ya. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, rohmu, hancurkan, patahkan setiap belenggu kutuk dosa atas hidupmu. Kutuk sakit, penyakit sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Saya melepaskan berkat kesembuhan sekarang. Saya usir roh sakit kepala keluar dari Pak Noh dalam nama Tuhan Yesus. Tangannya sekarang sudah gak kram lagi dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Tuhan mengalir, membebaskan engkau. Tekanan darahmu normal sekarang, kepalanya udah gak pusing lagi,
Tangannya sudah nggak kram lagi dalam nama Tuhan Yesus. Tangannya sudah sembuh, sudah nggak kram lagi. Pak No, jangan banyak pikiran ya. Itu pesannya. Jangan banyak pikiran, banyak memuji Tuhan, banyak mengucap syukur, banyak bersuka cita di dalam Tuhan. Karena itulah yang akan menyembuhkan sakit penyakitmu. Seringkali kita membuka pintu bagi si iblis untuk mencuri kesehatan kita oleh karena apa? Kita buka pintunya apa? Lewat pikiran kita, banyak mikir. Ya jadi sakit gitu. Oke, kita naikkan satu pujian sambil saya masih membuka kesempatan. Apa ya pujiannya? Pelangi kasih kah? Pelangi kasih ya. Ya, Pak Nuh, apa yang dirasakan setelah didoakan? Oh, terima kasih kesaksiannya Pak Yosef, pundaknya udah gak sakit lagi, puji Tuhan ya. Sayang, kau alami ini mungkin tak dapat engkau mengerti saat yang kau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun bagi yang minta roti satu. Indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Bapak Ibu, saya masih membuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang sakit yang mau didoakan. Mohon bisa klik tombol tamu dan tuliskan di komentar. Dan terima kasih juga untuk kesaksiannya Pak Yosef. Tadi waktu didoakan, Roh Kudus sudah menjamah Bapak dan menyembuhkan Bapak ya. Puji Tuhan, puji Roh Kudus yang menyembuhkan. Memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Terima kasih Kakak Orlan yang sudah tap-tap layar, Kakak Joy yang sudah tap-tap layar, dan semuanya yang sudah bergabung, yang sudah terberkati ya. Terima kasih Kak Ibu Meliana yang sudah tap-tap layar dan semuanya. Ya, saya rasa sudah cukup ya, semuanya sehat, puji Tuhan. Ya. Oke, Kakak Orlan pulang.
Ya, saya percaya semuanya sudah sehat dan terberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu saya mohon izin pamit dulu. Terima kasih Bu Esther yang sudah mendoakan kita. Ya, sampai jumpa besok pukul 4 pagi. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati Bapak Ibu semua.